Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah. Di sini perkenalkan, nama saya Muhammad Hendy. Pastinya kalian sudah kenal semua. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang pembaruan dalam pengembangan warisan di Indonesia. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa beberapa waktu lalu itu telah terjadi kasus yang mana kasus itu akan memberi efek jelek kepada harta warisan tersebut, yang mana kita ketahui bahwasannya orang yang ingin mendapatkan harta warisan itu rela menjadi seorang pelaku pembacokan atau pembunuhan atau saling menyakiti antar saudara mereka sendiri. Jadi di sini dengan adanya pembaruan dalam pembagian waris di Indonesia memungkinkan untuk warga Indonesia, masyarakat Indonesia khususnya itu lebih kedepannya untuk menjadi yang baik dalam pembagian harta waris tersebut. Indonesia sebagaimana kita ketahui adalah negara hukum, yang mana Indonesia ini diatur dengan undang-undang yang telah ada. Sama halnya dengan waris tadi. Waris itu telah diatur oleh undang-undang. Sebagaimana ada di salah satu buku, yang mana buku ini tidaklah asing bagi anak hukum, yaitu buku kompilasi hukum Islam. Vonis 1 tahun penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa kasus pemalsuan surat nikah Jamal Humaidi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu sore langsung disambut protes oleh seorang wanita yang merupakan kerabat terdakwa. Aksi protes ini ternyata juga mampu memancing emosi Fauzia, istri terdakwa. Meski sudah dilerai petugas, namun emosi wanita ini tak juga bisa dibendung. Usai melayangkan protes ke majelis hakim, Fauzia pun melampiaskan kemarahannya ke keluarga pelapor. Gimana Bu? Puas dengan keputusannya? Kemarahan Fauzia pun berubah menjadi tangis histeris tak kala keluarga pelapor dan majelis hakim dievakuasi keluar ruang persidangan. Emosi keluarga terdakwa ini terpicu dari kekecewaan keluarga atas keputusan majelis hakim yang dinilai tak adil. Majelis hakim menilai terdakwa terbukti bersalah melanggar pasal 264 KUHP tentang pemalsuan surat nikah orang tuanya. Atas putusan tersebut, kuasa hukum terdakwa menilai jika hakim telah asal-asalan dan kong kali kong dengan keluarga pelapor untuk menjebloskan terdakwa ke penjara. Pengadilan ini tidak jujur ya, dan tidak adil karena pertimbangan-pertimbangan yang disampaikan oleh majelis itu jelas tidak mengindahkan aturan-aturan hukum yang sesungguhnya. Bahwa diatur di dalam pasal 132 itu jelas bahwa perkara pemalsuan itu harus ada dibuktikan secara laboratorium. Itu jelas KUHP menginstruksikan. Dan bahkan di dalam pertimbangan itu saksi satu-satunya saksi yang dipakai oleh majelis itu adalah seorang terdakwa yang menurut KUHP itu adalah berperilaku tidak baik. Kasus dugaan pemalsuan dokumen tersebut bermula saat terdakwa Jamal Humaidi yang merupakan anak tunggal pasangan Humaidi dan Aminah menuntut hak waris harta kekayaan orang tuanya kepada ibu tiri terdakwa yang merupakan istri kedua ayahnya setelah ibu kandungnya meninggal dunia. Merasa haknya tak dipenuhi, Jamal pun mencoba mencari bukti buku nikah sah kedua orang tuanya di KUA Kecamatan Gambir. Jamal memang mendapat duplikat dokumen nikah kedua orang tuanya setelah dibantu Yudi Junaidi, seorang pegawai KUA Gambir. Namun surat ini disangkal oleh ibu tiri Jamal dan Jamal dilaporkan dengan tuduhan membuat surat nikah palsu. Rani Sanjaya, MNC Media, Jakarta.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Julianto. Saya dari Prodi Hukum Keluarga Islam semester 4B. Baik, telah kita lihat bersama tayangan pembagian waris yang ada di Indonesia. Dalam hal ini saya melihat bahwasannya di Indonesia sendiri banyak terjadi sengketa-sengketa warisan, yang dimana ahli warisnya banyak berebut soal warisan, bahkan sampai bunuh-membunuh. Hal itulah yang terjadi di Indonesia saat ini. Sehingga saya pikir dalam hal ini perlunya undang-undang untuk menegaskan hal itu, yang dimana kita mengetahui bahwa warisan ini adalah bagian dari hukum keluarga Islam. Dan di dalam warisan tersendiri juga di Indonesia diatur di kompilasi hukum Islam, khususnya di buku 3 tentang warisan. Hukum waris Islam merupakan ekspresi penting hukum keluarga Islam, yang dimana di dalamnya mengkaji dan mempelajari hukum waris Islam berarti mengkaji separuh pengetahuan yang dimiliki oleh manusia saat ini, yang telah hidup dan terus di tengah masyarakat muslim sejak awal Islam hingga abad pertengahan, zaman modern, kontemporer, serta zaman yang akan mendatang. Di mana kita tahu di Indonesia sendiri banyak terjadi pembaharuan dalam hukum warisan. Salah satu menjadi persoalan yang ada di Indonesia adalah kewarisan yang berbeda agama, yang dimana kewarisan berbeda agama ini adalah salah satu penyebab yang banyak terjadinya sengketa di pengadilan. Sengketa di pengadilan agama itu banyak menjadi sebuah problematika saat ini, sehingga saat ini saya pikir perlu perluasan dalam hukum waris, sehingga perlu dibentuk waris itu menurut kitab-kitab tertentu. Di dalam pembaharuan yang ada hukum Islam di Indonesia, yang nyatanya sudah ada saat ini adalah kita telah memiliki hukum undang-undang tentang waris itu di kompilasi hukum Islam, dan itu sudah jelas sekali di dalam kompilasi hukum Islam. Sesungguhnya pemikiran hukum Islam tetap dilakukan setidaknya oleh dua golongan, yaitu penegakan syariat Islam, yaitu menggunakan qadhi atau hakim, dan mufti. Hakim melakukan pemikiran hukum Islam dengan menjalankan atau melaksanakan hukum melalui putusan pengadilan, sedangkan mufti adalah melalui fatwa-fatwa. Dalam konteks tersebut adalah yang menariknya untuk mencermati putusan yang diambil oleh hakim di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang dalam hal ini memberikan bagian harta bagi ahli waris non-muslim dan memberikan status ahli waris dari pewaris muslim bagi ahli waris non-muslim. Dalam putusannya tersebut, seorang ahli waris non-muslim mendapatkan harta bagian dari pewaris yang muslim sebanyak harta yang diterima oleh ahli waris muslim dalam posisi yang sama. Dalam pandangan fikih konvensional, seorang muslim tidak bisa mewarisi harta seorang non-muslim, dan sebaliknya seorang non-muslim tidak dapat mewarisi harta seorang muslim. Pandangan ini merupakan pandangan mainstream yang terjadi di kalangan umat Islam, seakan-akan tidak ada jalan bagi seorang non-muslim untuk mendapatkan harta waris dari seorang muslim. Yang demikian sebaliknya, adanya perbedaan antara putusan hakim Mahkamah Agung di Indonesia tentang bagian harta bagi ahli waris non-muslim dan status ahli waris non-muslim dengan fikih di atas jelas menimbulkan pertanyaan yang mendasar tentang bagaimana dan mengapa putusan tersebut lahir. Bukankah putusan tersebut tidak sejalan dengan fikih dan bahkan tidak sejalan dengan kompilasi hukum Islam, yang juga tidak memberikan bagian harta sekalipun bagi ahli waris non-muslim dan tidak memberikan status ahli waris dari pewaris muslim dan bagi ahli waris non-muslim? Dalam hal ini, ahli waris non-muslim dalam perundang-undangan di Indonesia dalam konteks ahli waris non-muslim. Dalam hal ini, undangan di Indonesia dimaksud adalah perundang-undangan yang mengatur tentang status ahli waris dan non-muslim. Perundang-undangan tersebut
adalah peraturan-peraturan yang mengatur peralihan hak dari orang yang meninggal dunia, pewaris, kepada orang yang berhak menerima atau ahli waris yang ada kaitannya dengan kewarisan Islam. Hukum kewarisan Islam sebenarnya telah ada dalam kitab-kitab yang membahas tentang kewarisan atau ilmu warisan atau ilmu faraid. Namun yang menjadi objek atau yang menjadi permasalahan saat ini adalah status ahli waris non-muslim dalam perundang-undangan di Indonesia. Di dalam hal ini, peradilan Indonesia seharusnya merujuk kepada kompilasi hukum Islam yang dimana terdapat di dalam buku kedua, yaitu tentang hukum kewarisan. Dalam hal ini, pasal 171 huruf C dijelaskan bahwa ahli waris beragama Islam pada saat meninggalkan pewaris. Pasal ini menjelaskan bahwa ahli waris harus beragama Islam pada saat meninggalkan pewaris, sehingga berimplikasi dari pewaris muslim. Adapun untuk mengidentifikasikan seorang ahli waris beragama Islam pada pasal 172 KHI menjelaskan bahwa ahli waris dipandang beragama Islam atau diketahui dari kartu identitasnya. Adapun identitas pewaris dijelaskan dalam pasal 171 huruf B, yaitu orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Dari ketentuan-ketentuan di atas dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa hukum kewarisan yang ada di Indonesia atau kewarisan yang sudah berkembang di Indonesia saat ini, yang bisa mewarisi pewarisnya kalangan harus beragama Islam. Implikasinya adalah ahli waris non-muslim bukanlah ahli waris dari pewaris muslim. Dan hal itu yang terjadi di Indonesia saat ini. Dan dalam hal ini saya pikir bahwasannya perundang-undangan di Indonesia harus segera berbenah. Dalam hal ini merujuk pada kitab kompilasi hukum Islam. Dalam hal ini harus dipakai hakim dalam mengidentifikasikan masalah waris yang ada di Indonesia. Terima kasih kawan-kawan yang telah menyimak dan mendengarkan video kami tadi. Untuk kedepannya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.